Biasa 4, Fakultas Keperawatan. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Enci Jumliati Lambayang, SPD MPD. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia, ragam bahasa Indonesia, serta kalimat efektif. Sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara. Lalu bahasa Melayu pun semakin berkembang dan meluas di seluruh Nusantara. Pada awal zaman kolonial, bahasa Melayu bukan saja sangat bagus namanya, tapi juga merupakan bahasa negeri timur yang dihormati. Pada zaman pergerakan nasional, bahasa Indonesia lahir pertama kali. Pada waktu itu, para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dapat dipakai oleh segenap lapisan suku bangsa yang ada. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mempengaruhi dan mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Penamaan bahasa Indonesia itu sendiri bermula sejak adanya Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 lalu. Hal ini berkaitan dengan menghindari kesan dari imperialisme bahasa apabila masyarakat Indonesia masih saja menggunakan bahasa Melayu sebagai nama yang dimilikinya. Fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah yang ada di Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 28 Oktober 1928, khususnya pada Hari Sumpah Pemuda, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai identitas nasional. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat istiadat, dan budaya. Sebagai bahasa negara. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 15 Pasal 36 telah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian, selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Ragam bahasa. Yang pertama, ragam lisan. Ragam bahasa baku lisan didukung oleh situasi pemakaian sehingga kemungkinan besar terjadi pelepasan kalimat. Namun hal itu tidak mengurangi ciri kebakuannya. Ciri-ciri ragam lisan yang pertama memerlukan orang kedua atau teman bicara, yang kedua tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu, yang ketiga harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi dan serta bahasa tubuh, yang keempat berlangsung cepat, yang kelima sering dapat berlangsung tanpa alat bantu, yang keenam kesalahan dapat langsung dikoreksi, dan yang ketujuh dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Yang kedua, ragam tulis. Dalam penggunaan ragam bahasa baku tulis, makna kalimat yang diungkapkannya tidak ditunjang oleh situasi pemakaian. Ciri-ciri ragam tulis. Yang pertama, tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Yang kedua, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Yang ketiga, harus memperhatikan unsur gramatikal. Yang keempat, berlangsung lambat. Yang kelima, selalu memakai alat bantu. Yang keenam, kesalahan tidak dapat berlangsung dikoreksi. Yang ketujuh, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik muka, hanya terbantu dengan tanda baca. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat
dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi gagasan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Yang kedua, kepararelan. Yang ketiga, kelogisan. Yang keempat, kehematan. Yang kelima, ketepatan. Dan yang keenam, kecermatan. Bingung mau kuliah di mana?